perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Wajdi Farudin, serta latihan dasar CPNS 2021, gelombang 3, golongan 2, angkatan 5. Saya sebagai petugas ukur, unit kerja saya di kantor pertanahan Kabupaten Mamuju. Kali ini saya akan membahas tugas 1 agenda 3, yaitu manajemen ASN, WOG atau World of Government, dan pelayanan publik. Yang pertama, manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, kolusi, dan nepotisme. Kemudian kedudukan ASN. Pegawai ASN ada dua, yaitu yang pertama pegawai negeri sipil, yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Tugas ASN itu 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ASN. PNS berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang ketiga, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sama halnya dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai tersebut berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Perlindungan. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi. Kemudian kita masuk kewajiban ASN. Pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan. 7. Menyimpan rahasia jabatan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. 1. Sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 3. Etika birokrasi penting sebagai paduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Selanjutnya, yang kedua, kita masuk pelayanan publik. Pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian klasifikasi pelayanan publik.
Pertama, pelayanan administratif. Pelayanan administratif yaitu yang menghasilkan dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan untuk publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu menghasilkan berbagai pelayanan jasa yang digunakan untuk publik. Yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum, peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hakikat pelayanan publik ialah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Kemudian, Whole of Government atau yang disingkat WOG. Whole of Government adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Alasan pentingnya Whole of Government. Pertama, faktor-faktor eksternal, seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan program, pembangunan, dan pelayanan. Yang kedua, faktor-faktor internal, yaitu dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Kemudian yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kemudian, WOG memiliki 5 pola dalam pelayanan publik. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, yaitu diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang, fungsi, dan kewenangannya. Kedua, pola pelayanan satu atap, artinya dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang unit kerja pemerintah. Kemudian pola pelayanan terpusat, dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator pada pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, pola pelayanan elektronik, pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatisasi pemberian pelayanan yang dapat menyesuaikan diri dan keinginan dan kapasitas masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.